Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Syadik. Asal saya dari Bantaeng. Profesi saya sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Makassar atau yang biasa disingkat UNM, jurusan kewirausahaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrasi bisnis, yang dimana telah dijelaskan oleh Bapak dosen kemarin pada pertemuan keempat. Maka dari itu saya akan menambahkan atau menyimpulkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak dosen kemarin. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu pengertian administrasi bisnis. Administrasi bisnis adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, administrasi bisnis adalah ilmu yang fokus pada perilaku manusia. Ilmu administrasi bisnis memiliki objek, subjek, dan metode. Objek administrasi bisnis adalah manusia dan perilakunya. Subjek yang dipelajari dalam administrasi bisnis adalah bentuk, bagian, dan mekanisme kerjasama, sedangkan metode yaitu cara atau ide yang dikembangkan dalam upaya mencapai tujuan kerjasama yang dilakukan. Sedangkan tujuan administrasi bisnis adalah untuk membangun kerjasama yang saling menguntungkan antara dua orang atau lebih dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada. Setelah itu, ciri-ciri administrasi bisnis. Secara umum, ciri-ciri administrasi bisnis diantaranya yaitu yang pertama, terdiri dari dua orang atau lebih. Yang kedua, terjadi kerjasama. Yang ketiga, adanya proses dan usaha. Empat, adanya bimbingan dan pengawasan. Dan yang kelima, memiliki tujuan yang jelas. Baiklah, untuk karakteristik administrasi bisnis, untuk dapat membedakan bentuk administrasi ini dengan adanya administrasi lainnya, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengenali karakteristiknya terlebih dahulu. Ada beberapa macam karakteristik administrasi bisnis. 1. Terdapat banyak pihak. Agar administrasi dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan peran dari pihak-pihak tertentu. Ada yang dikelola hanya 2 orang saja, dan ada pula yang lebih. Semua tergantung pada skala bisnis yang dijalankan. Selain itu, pihak-pihak tersebut juga harus mempunyai kemampuan dalam administrasi bisnis, karena hal itu akan mempengaruhi kesepakatan yang akan dilakukan. Yang kedua, adanya kerjasama. Manusia pada umumnya saling membutuhkan satu sama lain, tak terkecualikan pada administrasi yang satu ini. Agar segala tujuan dapat tercapai dengan maksimal, maka kita perlu melakukan kerjasama dengan orang atau pihak lainnya. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk membangun kerjasama tersebut, seperti halnya komunikasi, sopan santun, dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya kegiatan usaha. Untuk dapat memulai administrasi bisnis, maka diperlukan suatu proses usaha terlebih dahulu. Dalam usaha tersebut, kita dapat memperoleh data, keperluan surat niaga, pegawai, agenda, dan lain sebagainya. Yang keempat, adanya bimbingan dan pengawasan. Struktur organisasi dalam suatu usaha merupakan hal yang paling penting, karena dengan begitu perusahaan dapat menjadi maksimal, teratur, dan sebagainya. Selain daripada hal itu, hal lainnya yang lebih penting adalah sosok pemimpin dalam usaha tersebut. Bagaimana ia dapat membimbing para pegawainya agar dapat bekerja sesuai dengan apa yang semestinya, dan melakukan pengawasan agar bisnisnya dapat berjalan sesuai dengan yang telah ditargetkan. Dan yang kelima, memiliki target. Dengan adanya target dalam administrasi bisnis ini,
Maka pemimpin membutuhkan sarana, prasarana, dan tenaga kerja yang kompeten. Dalam setiap pemimpin usaha pasti memiliki target tertentu agar usahanya dapat berkembang dan sebagainya. Itulah tadi penjelasan mengenai administrasi bisnis. Harapan saya untuk mata kuliah administrasi bisnis ini semoga di samping begitu pentingnya administrasi bisnis ini bagi orang-orang atau mahasiswa yang berjiwa pebisnis, saya harap semoga administrasi bisnis ini bisa terus ada dan terus berkembang agar suatu impian tersebut bisa tercapai. Sekian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan saya jelaskan tadi dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman sekalian. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.